Hai, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Beb. Yang baru bergabung di channel saya, thank you ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya Beb. Jadi saya akan share mengenai baru tahu kebiasaan kayak gini menghambat datangnya rezeki. Janji tidak akan mengulanginya ya. Nah, kira-kira apa saja yang bisa menghambat datangnya rezeki di kehidupan kita? Nah, kalian itu perlu simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi kita di dalam kehidupan itu, Beb, kita tidak harus sesuka hati kita. Istilahnya kita mau apa, kita kerjain gitu. Kita mau jungkir balik, mau ngapain gitu, nggak gitu kali ya Beb ya, karena hidup itu punya aturan. Jadi segala aturan di kehidupan itu harus kita kerjakan. Jadi jangan seenaknya gue aja gitu, nggak gitu juga ya Beb ya. Nah, jadi yang pertama itu Beb yang harus kita lakukan. Nah, kira-kira kebiasaan apakah yang bisa menghambat datangnya rezeki? Nah, yang pertama itu suka menunda-nunda sholat di akhir waktu. Nah, ini sering terjadi ya Beb ya. Kadang itu waktu sholat itu udah mulai gitu ya, tetapi kita lagi baring atau kita lagi duduk atau kita lagi kerja mengerjakan aktivitas, tetapi dari hati kita tuh berkata, nanti deh, masih banyak waktu, belum waktunya habis gitu kan. Pokok intinya kita itu selalu menunda-nunda sholat. Nah, yang sebenarnya itu nggak boleh Beb ya. Kalau udah masuk azan, nah kita udah mulai bersiap-siap untuk membersihkan diri, mengambil air wudhu untuk sholat tepat waktu gitu ya. Nah, yang kedua, tidur selepas sholat subuh kalau ngantuk. Tunggu agak bagian ya guys. Nah, yang begini itu nggak boleh ya Beb ya, karena mungkin banyak juga yang nggak tahu ya Beb ya. Memang karena cobaan itu Beb di sholat subuh itu. Kalau kita udah selesai sholat, nah itu mata itu ngantuknya berat banget. Karena keadaan cuaca itu masih dingin, masih adem. Karena di jam-jam itu mata kita sangat berat Beb ya. Jadi makanya kita harus melawan hati dan mata kita ya Beb ya. Kalau di saat-saat itu mata kita itu ngantuk banget ya Beb ya, jadi harus kita lawan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, kalau disuruh ibu selalu bilang ah. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh Beb, kebanyakan kalau disuruh dengan ibunya minta tolong, misalnya ke kedai minta beli sayur, atau di rumah minta tolong nyapu rumah, cuci piring, pokoknya jika ibunya minta tolong apa aja gitu ya. Jadi anak-anak ini selalu cepat bilang ah, yang harusnya itu nggak seperti itu. Jadi kita harus langsung tegak dan berdiri dan kita kerjakan apa yang ibu kita suruh ya Beb. Nah, yang seharusnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu 4, diam-diaman dengan teman selama 3 hari. Jadi ternyata diam-diaman dengan teman selama lebih 3 hari. Nah, itu juga nggak boleh ya, itu nggak boleh banget ya Beb ya. Udah jelas kita itu kalau silaturahmi bersama teman sering, nah itu kan memperpanjang usia kita gitu kan. Nah, jadi kalian hindari hal-hal yang seperti ini. Coba memperbaiki diri. Yang diantara kalian mungkin saat ini ada yang lagi marah sama teman, atau udah berhari-hari nggak teguran dengan teman karena suatu masalah gitu kan. Nah, jadi cobalah kalian jangan gengsi untuk menegur terlebih dahulu teman kalian, atau kalian ucapkan permintaan maaf terlebih dahulu. Nah, jadi
walau kita meminta maaf terlebih dahulu, bukan berarti gengsi kita itu jatuh ya, Beb ya. Itu tidak akan pernah jatuh. Malah kita yang berpahala besar, walaupun misalnya kita yang salah atau dia yang salah gitu ya, Beb ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang 5 itu iri dengan pencapaian orang lain. Nah, jadi kita juga nggak boleh ada rasa iri dengan orang lain, karena itu porsinya udah ada ya, Beb ya. Tuhan tuh udah kasih kita porsinya seperti ini, sementara yang teman kita itu udah kasih porsinya seperti ini. Jadi apapun itu kita nggak boleh iri, kita harus tetap bersyukur. Nah, jadi namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya, Beb ya. Mungkin di diri kamu itu punya kelebihannya ini, sementara teman kamu nggak punya kelebihan yang kamu punya. Nah, sebaliknya begitu juga, teman kamu punya kelebihan yang lain, nah sementara di diri kamu juga tidak punya kelebihan yang seperti temanmu. Jadi memang nggak ada yang sempurna. Jadi buang jauh-jauh rasa iri di hati, karena itu nggak baik ya, Beb. 6, remehin utang walaupun 1000 itu tetap tidak baik. Jadi terkadang orang banyak terlalu remeh walaupun dia berhutang sama orang lain. Sedikit bagi dia, misalnya aja berhutang 10.000, 5.000. Jangankan hutang 10.000 atau 5.000 sedikit seperti itu, kadang berhutang besar pun terkadang banyak manusia yang tidak membayar hutangnya ya, Beb ya. Istilahnya gini, dia udah sesaknya udah hilang, tetapi dia tidak ingat hutangnya dengan orang lain. Nah, sementara orang itu sudah mau berbuat baik dengan dia untuk meminjam uang kepadanya. Jadi yang merasa kalian punya hutang, tolong kalian lunasi dengan cepat ya, Beb ya. Karena ternyata ini salah satu sifat penghambat rezeki di hidup kita sendiri. Nah, yang ketujuh itu maunya ditraktir tetapi tidak mau mentraktir balik. Nah, ini juga sikap yang tidak baik dalam kehidupan. Nah, karena banyak di antara kita tuh nggak nyadar ya sama teman-teman kita itu ditraktir sama orang, sering ditraktir, tetapi kita tuh nggak mikir, maunya kita ditraktir terus. Nah, sementara di saat kita punya rezeki, kita lupa dengan orang yang sering mentraktir kita. Nah, lebih bagusnya itu, Beb, jika kita punya rezeki, sekali-sekali kita juga boleh dong mentraktir orang ya, Beb ya. Jadi biar imbang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ke-8, males duha. Coba rutinkan 4 rakaat setiap pagi. Rezeki datang dari arah mana saja. Nah, jika kalian coba merutin sholat duha ini, nah itu rezeki akan datang dari mana saja, Beb. Pokoknya intinya kalian rutin ya, Beb ya, karena ini sangat mujarab. Nah, semoga apa yang saya jelaskan kalian paham. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya, Beb.